Bayangkan, di usia 9 tahun, ketika anak-anak lain sibuk bermain dan bercanda, seorang bocah perempuan justru duduk di bangku kelas sambil menjaga adiknya yang masih balita. Bukan karena ingin terlihat berbeda, tapi karena hidup memaksanya lebih cepat dewasa. Pagi itu, suasana SD Negeri Gembongan di Kulon Progo berjalan seperti biasa. Suara anak-anak membaca pelajaran terdengar bersahut-sahutan. Kursi bergeser, tawa kecil sesekali pecah. Namun di salah satu bangku kelas, ada pemandangan yang membuat siapapun terdiam. Seorang siswi kelas 3 tampak fokus menyalin tulisan dari papan tulis. Posturnya tegap, matanya serius. Di sampingnya, duduk seorang anak kecil berusia 4 tahun, sibuk dengan dunianya sendiri. Siswi itu bernama Ariendra Raela Irgantari, 9 tahun. Dan balita yang setia di sisinya adalah sang adik, Revan Elkaraka Pahturohman. Bagi Raela, sekolah bukan hanya tentang belajar membaca dan berhitung. Sekolah juga berarti menjaga adik di dalam kelas. Hampir setiap hari, Raela berangkat dengan 2 tas. Satu tas berisi buku pelajaran, pensil, dan tugas sekolah. Tas lainnya berisi botol minum, camilan, dan kebutuhan sang adik. 2 tas, 2 dunia. Dunia seorang murid dan dunia seorang kakak yang harus bertanggung jawab. Saat ditanya mengapa selalu membawa adiknya ke sekolah, Raela menjawab singkat, tanpa keluhan. Soalnya, Mama radioterapi. Kalimat sederhana itu menyimpan kenyataan yang berat. Ibu mereka, Rubianti, tengah berjuang melawan kanker payudara dan harus menjalani perawatan rutin di rumah sakit. Di rumah kecil mereka, pilihan hampir tak ada. Rubianti adalah orang tua tunggal. Tak ada keluarga yang bisa membantu menjaga Revan, dan kondisi ekonomi tak memungkinkan untuk membayar pengasuh. Akhirnya, Raela yang baru kelas 3 SD mengambil peran itu, menjadi kakak, penjaga, sekaligus murid yang membuat banyak orang terenyuh. Raela menjalaninya tanpa mengeluh. Di kelas, ia tetap aktif belajar, tetap mengangkat tangan saat ingin bertanya, dan saat adiknya mulai gelisah, Raela akan menenangkannya pelan, lalu kembali fokus ke pelajaran. Ketika ditanya apakah keberadaan adiknya mengganggu, jawabannya kembali polos. Seneng, gak apa-apa. Bagi Raela, kebersamaan dengan adik justru menjadi kekuatan. Pihak sekolah pun memilih untuk berempati. Alih-alih melarang, SD Negeri Gembongan memberi izin Revan berada di kelas. Balita itu diberi aktivitas ringan seperti mewarnai agar tak mengganggu pelajaran. Kepala sekolah menyebut, tanpa disadari, situasi ini justru mengajarkan pendidikan karakter tentang empati, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Namun, perjuangan keluarga kecil ini tak berhenti di situ. Rubianti mengaku selama sakit, ia hampir tak mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Ia menunggu, namun tak ada yang datang. Akhirnya, ia memilih bertahan sendiri, menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan yang ia punya. Perlahan, bantuan mulai berdatangan dari yayasan, dari Dinas Pendidikan, hingga DPRD Kulon Progo. Perhatian pun mengarah pada Raela agar pendidikannya tetap terjaga dan haknya sebagai anak tidak terabaikan. Di balik semua tanggung jawab itu, Raela tetaplah anak kecil yang punya mimpi. Melihat ibunya berjuang, ia bercita-cita menjadi dokter, bahkan bermimpi memiliki rumah sakit sendiri suatu hari nanti. Ini ke sekolah bawa adiknya? Iya. Adik kandung? Iya. Dari kapan? Dari Januari. Udah berapa lama ya? Udah hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan ke sekolah bawa adik? Iya. Sama sekolah nggak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, itu kenapa adiknya sekolah bawa adik begini? Soalnya mama radioterapi. Lagi, oh. Lah, adiknya nggak ada yang ngerawatin apa gimana? Jadi terpaksa dibawa ke sekolah gitu? Iya. Lah kalau sama adiknya ke sekolah naik apa biasanya? Itu bareng teman. Oh, bareng temen? Iya. Naik motor berarti? Iya. Ini repot nggak bawa adik ke sekolahan gini? Enggak. Oh, enggak. Adiknya merasa ini nggak sih? Kejauhan apa gimana gitu, nyaman apa enggak dibawa ke sekolahan? Oh, enggak. Enggak apa-apa ya berarti ya? Berarti udah hampir sebulanan bawa adik ke sekolah? Oh. Adik juga main sama teman-teman lihat juga ya tadi ya. Maaf dek, adiknya ngapunten, nggak
adiknya nggak dititipin ke saudara atau gimana gitu mungkin? Oh cita-citanya dokter ya? Kenapa pengen dokter gitu ya? Pengen mengobati seseorang. Oh. Mimpi besar yang lahir dari luka dan keteguhan. Kisah Raela pun menyentuh hati banyak orang. Doa dan dukungan mengalir dari warganet untuk sang ibu, untuk Raela dan untuk masa depan mereka. Di ruang kelas sederhana itu, Raela mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan orang dewasa, bahwa cinta tidak selalu diucapkan dengan kata-kata. Kadang ia hadir dalam langkah kecil seorang kakak yang menggandeng adiknya ke sekolah. Dan bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di tengah keadaan paling sulit, selama Raela masih berjalan ke sekolah dengan 2 tas di pundaknya. Selama itu pula, kisah tentang keteguhan dan kasih sayang akan terus hidup.